aku udah kayak nggak kuat lagi, udah kayak merasa di ujung nyawa gitu, tahu nggak sih? Mau bilang Allahu Akbar aja susah banget, kayak Allah 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 gitu kan. Dan pas dijahit tuh rasanya kayak seret kayak gimana gitu. Aduh ya ampun, ngilu banget aku ngebayanginnya. Masuk! Selamat datang di rumahku. Subscribe! Hai, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Makasih buat yang udah klik video ini. Dan sebenarnya sih udah sekitar 3 mingguan lebih ya aku vakum bikin video karena kesibukan juga, jadi aku harus absen. Dan hari ini tuh alhamdulillahnya aku bisa bikin video lagi. Tapi sekarang aku lagi nggak pengen bikin video tentang kecantikan, tips and trick, ataupun makan makanan. Aku di sini lagi mau sharing aja ke teman-teman semuanya pengalaman pribadi aku pernah melahirkan seorang anak pertama laki-laki dengan cara induksi. Tapi sebelum ke videonya, aku mau disclaimer dulu bahwa di sini tuh aku nggak ada niatan sama sekali buat nakut-nakutin siapapun kalian di sana yang mungkin sekarang belum menikah, ataupun kalian yang sekarang lagi hamil dan sebentar lagi akan melahirkan. Oke, di sini aku mau berbagi pengalaman aja. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat kalian, bisa menjadi sesuatu yang informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. So keep stay tune. Tapi sebelum ke ceritanya, aku ingetin lagi ke teman-teman semuanya buat klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga klik tombol like, comment, and share. Dan buat kalian yang mungkin ada saran, ada kritikan buat video aku biar lebih baik lagi ke depannya, ataupun ada ide dan request buat aku kira-kira ke depannya mau bikin video apa lagi ya, kalian boleh main-main aja ke Instagram aku di @dedekurnia0706. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Nah, jadi ceritanya tuh kayak gini ya guys. Pada umur 20 tahun, baru 20 tahun ya, aku memutuskan buat menikah muda. Dan itu tuh udah menjadi kesepakatan semuanya, udah menjadi kesepakatan bersama aku, suami, dan keluarga. Dan alhamdulillahnya di sana aku langsung dianugerahi keturunan. Pada saat itu tuh aku ngasih surprise ke suami aku, tes pack garis 2, dan di sana tuh dia itu bahagia banget. Aku masih ingat banget ekspresinya. Aku sama suami tuh langsung kayak bersyukur banget gitu kan, bisa langsung mendapatkan keturunan. Dan selama berbulan-bulan aku mengandung itu tuh aku ngerasa udah menjaga banget, udah menjaga kandungan aku sebaik mungkin, dari mulai olahraga, pola makan, dan lain sebagainya. Aku di sana tuh kayak searching YouTube, searching ke Google dan lain sebagainya. Tuh aku pengen gimana caranya bisa melahirkan dengan normal, selamat, dan cepat juga gitu. Dan semua cara itu udah aku lakuin step by step. Dan di sana aku udah ngerasa kayak pede banget bakalan melahirkan dengan cara normal, dengan cara yang mudah dan lain sebagainya, sesuai ekspektasi aku, sesuai harapan aku. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain guys. Di sana gak selancar yang aku bayangkan. Pada saat udah masuk HPL atau hari perkiraan lahir, yang seharusnya aku tuh udah melahirkan, bahkan beberapa ibu hamil juga ada yang melahirkan sebelum HPL. Tapi di sana pas masuk HPL, bahkan udah lewat beberapa hari gitu ya, aku belum melahirkan juga guys. Di sana aku kayak udah mulai ngerasa insecure, udah mulai ngerasa panik juga. Di sana aku coba tanya ke bidan aku, coba konsultasi ke teman-teman yang udah pernah melahirkan, ke ibu aku. Katanya sih nggak apa-apa, emang ada yang kayak gitu ya, ada yang seminggu setelah HPL baru melahirkan. Katanya selama belum menginjak 14 harian lah masih normal-normal aja gitu. Akhirnya di sana aku mencoba buat tunggu sampai 14 hari, tapi ternyata aku belum melahirkan juga gitu. Di sana aku udah ngerasa agak pusing, bingung juga gitu kan mau ngapain. Di sana aku udah ngerasa udahlah mungkin belum waktunya gitu kan. Di sana juga aku sempat buat disaranin USG tapi belum juga. Kemudian beberapa hari selanjutnya aku di sana mulai ngerasa perut aku kram, kayak kontraksi, kayak sakit gitu, mules. Mungkin bagi kalian kaum cewek tahu ya gimana rasanya pertama head gitu, hari pertama head maksud aku, itu rasanya tuh sama banget loh. Itu rasanya kayak mules sampai ke tulang belakang gitu kan. Sana aku mikirnya kayak oh mungkin aku udah mau lahiran gitu kan.
Tapi ternyata nih ya, beberapa jam ke depan mulesnya tuh sembuh lagi gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa. Aku sampai tanya ke bidan aku, katanya nggak apa-apa, itu namanya his palsu atau kontraksi palsu. Dan itu tuh wajar banget terjadi ke ibu hamil yang sebentar lagi akan melahirkan gitu. Jadi his palsu dulu atau kontraksi palsu dulu sebelum kontraksi yang aslinya kemudian melahirkan gitu. Dan anehnya tuh itu berulang kali terjadi, hampir setiap hari itu terjadi sama aku. Dan aku udah kayak mulai putus asa dan mulai cemas juga, ini kenapa kok bisa kayak gini gitu kan. Tapi tiba-tiba hal yang di luar dugaan itu terjadi guys. 10 hari sebelum aku melahirkan, ibu aku terserang stroke ringan. Jadi dia itu kayak lumpuh sebelah kiri gitu. Dan emang ibu aku tuh sebelumnya ada riwayat penyakit diabetes sama penyakit asam urat, darah tinggi itu. Jadi dia itu kena komplikasi gitu dan jatuhnya 10 hari sebelum aku melahirkan. Nah, dan di sana aku tuh sama keluarga udah bener-bener down, udah bener-bener ngerasa ini kok cobaan berat banget gitu kan. Karena di sana juga aku belum melahirkan, ditambah ibu aku sakit seperti itu, aku udah ngerasa sedih banget lah pokoknya. Dan di suatu malam, aku ingat banget waktu itu sekitar jam 12 malam, aku lagi tidur nyenyak sama suami aku dan tiba-tiba aku kebangun karena perut aku ngerasa kram, sakit kayak gitu, ngerasa mules, tapi si mulesnya itu lebih parah daripada his palsu yang biasa aku rasain gitu kan. Tapi ya di situ aku berusaha buat tenang dulu, tenangin diri sendiri dulu. Aku ngerasain sakit ini sendiri, aku belum bangunin suami aku karena nggak tega juga dan karena aku takutnya ini cuma his palsu kayak biasanya. Dan aku coba tahan itu selama sekitar setengah jam lebih. Dan lama-lama kok aku ngerasa si mulesnya itu kok tambah parah gitu kan. Dan rasa sakitnya itu tambah intens, si mulesnya itu dari yang tadinya cuma beberapa menit sekali tiba-tiba semakin sering gitu kan, semakin sering dan semakin sakit. Nah, dan barulah di sana aku berani bangunin suami aku. Kemudian suami aku yang waktu itu panik langsung kumpulin keluarga aku yang waktu itu ada di rumah. Kemudian mereka berkumpul di kamar aku waktu itu dan mereka juga ikutan panik ngelihat aku yang lagi kesakitan kayak gitu. Sempat kita mau hubungin bidan tapi nggak jadi karena masih malam juga, nggak enak ya kan. Kemudian aku mencoba buat tahan rasa sakit ini dan semakin lama rasa sakitnya tuh semakin intens gitu kan. Nah, kemudian ketika udah sekitar jam 4-an barulah kita hubungi bidan. Kemudian si bidannya itu agak nyantai juga karena katanya itu gak langsung lahiran juga, nanti dia bakalan cek sekitar jam 6 pagi dan kemudian benar aja dia datang, lalu dia cek pembukaannya dan baru pembukaan 2 gitu kan. Di sana masih jauh banget ya kan, dari pembukaan 2 sampai pembukaan 10. Akhirnya di sana aku di rumah aku disuruh jalan-jalan dulu aja di rumah gitu. Kemudian habis itu bidannya bilang katanya dia memprediksi aku bakalan lahir sekitar jam 4 sore gitu. Nah, akhirnya ditunggu aja tuh sampai jam 4. Tapi pas udah jam 4, pas dicek lagi ternyata pembukaannya nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan, masih pembukaan 2 aja. Dan di sana aku mulai kayak panik gitu dan ngelihat ibu aku yang udah kelihatan sedih, putus asa, sama suami aku dan keluarga aku juga ikutan bingung. Sampai kemudian si bidannya menyarankan aku buat melahirkannya di klinik bersalin yang tempatnya agak jauh dari tempat aku. Jadi aku nggak bisa melahirkan di puskesmas yang ada di kampung aku gitu. Nah, dan di sana aku kayak mulai ngerasa sedih banget. Karena kan yang namanya melahirkan di klinik seperti itu tuh biayanya 2 kali lipat lebih besar daripada aku lahiran di daerah sini gitu kan, dari daerah aku yang masih ya agak murah-murah aja gitu. Akhirnya terpaksa aku harus dibawa ke klinik bersalin yang tempatnya agak jauh gitu kan, karena aku ini bukan orang kota. Apalagi kondisi keuangan aku pada saat itu tuh lagi kurang memadai juga jujur ya. Kemudian ya harus gimana lagi gitu kan, aku akhirnya dibawa ke klinik tersebut yang dari tempat aku ke sana tuh sekitar 45 menitan kalau kita naik mobil dalam kecepatan sedang gitu. Dan di sana kebetulan waktu itu tuh lagi hujan yang gede banget sama petir halilintar gitu, sama hujan angin juga di sana. Dan dari tempat aku ke sana tuh melewati perjalanan yang cukup liku-liku dan yang
jelek juga gitu jalannya, karena aku di sini di pedesaan dan dari pedesaan aku ke kota itu lumayan jauh juga. Akhirnya setelah kita sampai di klinik tersebut, aku langsung dimasukkan ke dalam ruang USG. Nah, dan di sana aku dicek juga pembukaannya sama dokternya, dan ternyata emang pembukaannya masih segitu-gitu aja gitu kan. Kemudian pada saat itu aku langsung di USG, dan di sana kata dokternya, oh ini emang udah kelewat lama banget, ini udah hampir 10 bulan guys aku mengandung dan belum melahirkan. Dan pada saat itu tuh si ketubannya itu udah mulai keruh, udah mulai kehijauan, dan di sana untungnya aku gak disaranin buat sesar dulu, di sana aku disaranin buat induksi dulu atau dirangsang dulu. Nah, bagi kalian yang mungkin belum tahu induksi itu apa, dari tadi kalian dengar apa sih ngomong induksi dirangsang secara singkatnya sih aku nggak mau ngomong terlalu ribet ya. Jadi di induksi itu kita melahirkan, tapi kita itu dipaksa buat mules, dipaksa buat kontraksi, buat mempercepat si pembukaannya itu dengan menggunakan bantuan obat-obatan. Nah, kayak gitu nih teman-teman. Kemudian aku dibawa masuk ke dalam ruangan persalinan. Nah, dan di sana tuh sekitar jam 6 maghrib ya, pas adzan maghrib aku masih dengar itu, dan aku baru dimasukin infus. Nah, pada saat itu tuh aku sebenarnya pertama kali dipasang infus, karena jujur selama aku hidup tuh aku pas sakit itu nggak pernah sama sekali dibawa ke rumah sakit. Jadi aku nggak pernah yang namanya diinfus. Nah, waktu itu emang pertama kali gitu aku diinfus, dan rasanya lumayan sakit gitu. Nah, kemudian si bidannya itu menyuntikkan suatu obat ya, obat perangsang atau obat induksi itu ke dalam si infusan aku gitu. Lalu di sana aku berbaring ditemenin sama keluarga aku, sama bidannya, sama yang kalau kita di kampung ini ada yang namanya nini berang gitu. Kalau di daerah kalian itu nggak tahu apa ya namanya. Jadi karena kebudayaan di kampung aku masih kental gitu kan, jadi si nini berang ini bertugas buat mendampingi bidan gitu. Adek, ya adek. Baru bangun. Dadah. Aduh ya ampun bingung. Ada iya. Lalu selama berjam-jam itu aku di sana berbaring ya kan. Aku belum merasain mules yang terlalu gimana gitu. Cuman pas sekitar 1 jam kesana, tiba-tiba urut aku tuh mulai kayak ngerasa lebih mules lagi dari sebelumnya. Dan ketika dicek pembukaan, emang alhamdulillah udah sekitar pembukaan 3 kalau nggak salah gitu ya. Kemudian pada saat itu ya sekitar beberapa jam gitu nunggu, dan akhirnya aku udah sampailah di pembukaan 7 ya kalau nggak salah. Itu mulai si air ketuban aku tuh rembes gitu, rasanya tuh anget banget. Kemudian sekitar jam 12 malam ya kan, barulah aku bisa pembukaan 10 gitu kan. Aku jam 6 diimpus, kemudian baru pembukaan 10 di jam 12 malam gitu. Dan rasanya itu lama banget, dan aku udah hampir kehilangan napas di sana. Aku udah ngerasa ngos-ngosan dan capek banget. Akhirnya barulah di sana aku dimasukkan ke ruangan sebelahnya lagi. Di situ aku melihat gunting banyak banget. Aku merasa kayak ketakutan, ini aku mau diapain kayak gitu kan. Nah, di sana akhirnya aku coba ditenangin sama suami aku, sama di sana keluarga di sana. Hah? Oke, dan di sana barulah aku dibantu sama bidannya buat disuruh ngeden gitu kan. Dan rasanya tuh kayak udah lemes banget, aku disuruh ngeden hampir nggak bisa sama sekali. Beberapa kali ngeden si kepalanya itu nggak kunjung keluar gitu kan, yang ada malah aku semakin lemas. Di sana tuh tubuh aku tuh udah ngerasa gemetar banget saking nggak kuatnya nahan sakit, sampai aku pegangan ke suami aku. Dari awal aku ngerasa mules sampai aku melahirkan, aku nggak henti-hentinya pegang tangan suami aku. Waktu itu aku ngerasa kayak aduh kuatin aku dong kayak gitu. Aku udah kayak nggak kuat lagi, udah kayak berasa di ujung nyawa gitu, tahu nggak sih. Dan bahkan di sana aku kayak berpikir ya udahlah, kalau misalkan emang aku cuma sampai sini gitu, cuma sampai sini hidupnya nggak apa-apa. Waktu itu aku nyampe berpikiran kayak gitu karena emang yang sesakit itu gitu. Dan kata orang juga yang namanya proses induksi itu, melahirkan secara induksi itu lebih sakit, jauh lebih sakit dibandingkan dengan melahirkan biasa gitu.
Di sana tubuh aku juga udah keringetan banget, udah keringet panas dingin, si kepala aku sama sampai ke baju aku semuanya udah basah keringat. Aku pikir di sana nggak ada AC-nya sama sekali, tapi ternyata emang AC-nya itu sebenarnya kencang banget, tapi aku nggak ngerasa ada AC karena tubuh aku udah panas banget waktu itu. Dan sementara si kepala bayinya kayak berusaha buat keluar, nyari jalan keluar, tapi akunya udah kehilangan tenaga gitu. Dan di sana aku lihat suami aku terus berzikir. Di sana aku juga kayak dituntun buat berzikir gitu, tapi nggak tahu kenapa kayak saking sakitnya hampir kehilangan kesadaran juga aku di sana. Aku mau bilang Allahu Akbar aja susah banget, kayak Allah 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 gitu kan, kayak si lidah aku tuh keluh banget gitu. Dan di sana suami aku katanya ngeliatin dari pertama si rambut bayinya keluar sampai brojol gitu. Dia ngeliatin dan aku juga nggak tahu kenapa dia bisa sekuat itu liatinnya, nggak ngilu sama sekali. Tapi anehnya pas aku ngeden ya, si bayinya itu kan harusnya cepet keluar gitu kan, biasanya kayak gitu, tapi itu kayak masuk lagi ke dalam, mau keluar lagi, masuk lagi ke dalam, sampai aku susah banget gitu kan buat ngedennya. Dan tiba-tiba aku ngerasa di perut bagian bawah aku itu yang hampir mendekati vagina gitu kan, aku ngerasa ada sebuah balon besar yang diisi air, dan balon itu tuh dipecahin kayak pakai gunting itu, dan itu adalah air ketuban aku maksud aku, dan pecah. Kemudian aku ngerasa kayak push, itu hangat banget guys. Dan di sana aku tuh udah kayak ngerasa lep-lepan kayak gitu, maksud aku tuh kayak aku pikirannya entah kemana gitu, terus beberapa kali kayak hilang kesadaran gitu, entah kondisi seperti apa yang sedang aku alami saat itu, entah aku pingsan beberapa kali karena saking nahan sakitnya, atau aku tertidur atau apa gitu, aku kurang tahu. Tapi di sana aku udah bener-bener kayak hampir lost aja gitu. Nah, dan di jam 3 dini hari, jam 3 lebih tepatnya ya, itu barulah si kepala bayinya bisa keluar gitu kan, keluar dari lubang vagina aku yang tadinya ya sesempit itu, bisa keluar kepala bayi, dan rasanya tuh kayak kayak dirobek kayak gitu vagina aku kan, sakit banget rasanya. Tapi habis itu kan di sana dua orang-orang itu kan orang-orang yang bantu aku lahiran dan keluarga aku, terutama suami aku juga di sana kayak, hah, ayo cepat, bentar lagi gitu kan. Nah, di sana sekali lagi aku tarik napas, kemudian dibantu sama bidannya. Aku tuh di sana sempat dibangunin sama, aku masih ingat suami aku sama uwa aku dudukin aku di sana sekali lagi. Dan ternyata tiba-tiba kok suami aku, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, kayak gitu sambil peluk aku. Waktu itu aku kayak nggak sadar loh, ini udah lahiran gitu, aku sampai kayak gitu karena aku nggak tahu kenapa si kepala bayinya pas udah keluar itu kerasa banget ya kan, tapi pas si badannya yang keluar itu nggak kerasa. Ternyata emang di sana aku udah lahiran. Di sana alhamdulillah banget, aku bahagia banget pas ngelihat si bayi aku diangkat sama bidan. Itu aku kayak udah ngerasa mimpi gitu guys, emang bener gitu, aku udah lahiran, udah punya anak. Di sana pokoknya adalah momen yang nggak terlupakan. Bayi aku laki-laki lahir selamat dengan berat badan 3,2 kg dan tinggi badan sekitar 53 cm gitu. Tapi belakangan aku dapat informasi katanya si kepala bayi aku ini terlilit tali pusar. Jadi itulah sebabnya kenapa aku susah melahirkan gitu sampai proses 27 jam itu. Itulah yang menjadi penyebabnya. Makanya kenapa aku udah ngerasa berusaha olahraga ketika aku hamil, aku udah jaga makanan dan lain sebagainya. Ternyata itulah yang menjadi alasannya kenapa aku bisa susah buat melahirkan gitu. By the way, alasan yang aku tahu kenapa si tali pusat itu bisa melilit bayi, biasanya bagian kepala atau bagian leher, itu karena yang pertama gerakan janin yang terlalu aktif. Emang kelihatan ya dari bayi juga, maksudnya dari dalam perut juga bayi aku tuh aktif, sampai sekarang dia itu benar-benar aktif banget melebihi anak lainnya. Yang kedua adalah air ketuban yang terlalu banyak, dan yang ketiga adalah tali pusar yang terlalu panjang. Oke, dan selesai aku melahirkan, di sana aku baru dikasih tahu bahwa ternyata vagina aku sampai robek guys, dan robeknya itu parah banget sampai kemana-mana kata si bidannya. Ya ampun, itu hal yang paling gak aku pengen banget karena di sana aku harus dijahit, dan pas dijahit tuh rasanya kayak seret
banget kayak gimana gitu. Aduh ya ampun, ngilu banget aku ngebayanginnya. Sana aku dicoba buat ditenangin lagi sama suami aku, katanya udah kok, ini udah persen selesai gitu kan. Nah, dan singkat cerita di sana udah masuklah ke momen terbahagia aku. Di sana aku mendengar suami aku memandangkan adzan buat anak aku, dan rasanya tuh adem banget di hati aku sampai kita semua terharu banget. Dan momen yang paling membahagiakan adalah ketika pertama melihat wajah anak aku, dan aku tuh ngerasa berbunga-bunga banget, ngerasa haru, pokoknya yang campur aduk. Si rasa sakit yang selama 27 jam aku rasain itu hilang sudah karena aku berhasil melahirkan seorang anak. Oke, dan itulah pengalaman aku melahirkan anak pertama aku dengan cara normal induksi. Mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman buat kalian, yang baiknya ambil dan yang buruknya buang saja. Oke, makasih buat yang udah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye. Thanks for watching. Datang lagi ya. See you, bye-bye.